Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini kita punya narasumber dari Sulawesi Selatan, Bapak Pendeta Yakob Lesmuza. Sulawesi Barat. Wow. Selamat malam buat Ibu Novita Lengke. Selamat buat program buat yang baru. Saya mendukung bahwa hari-hari ini kita harus saling mendukung bahwa program sesuatu yang baik, mari kita mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Saya percaya malam hari ini sampai tadi memang kondisi jaringan yang ada di Sulawesi Barat itu memang kurang bagus, tapi malam hari ini tetap kita harus siaran langsung setelah saya kembali dari Jakarta tadi. Dan saya sangat bersyukur kita dukung acara program Ibu Novita Lengke untuk jadi berkat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow, selamat malam buat teman-teman yang ada. Sambil menunggu beliau, saya malam hari ini percaya malam hari ini saudara ada dalam berkat Tuhan. Sambil menunggu Bapak Pendeta Yakob Lesmuza, saya malam hari ini akan ditemani oleh anak saya dan dia akan nyanyi Suka-Sukamu Tuhan. Ya, anak saya namanya Pastor Reinhard. Haleluya, Reinhard. Apa kabar, Ren? Baik. Luar biasa ya, Tuhan kita, Tuhan ajaib. Reinhard, hari-hari ini anak saya nomor 1. Ya, saya ingin bersaksi bahwa sejak dari kandungan, sebenarnya ada 4 atau 5 dokter yang menyatakan anak ini harus digugurkan karena sejak beberapa bulan dalam kandungan, anak ini mamanya kena pendarahan ya, sehingga memang kandungannya yang lemah, sehingga ada beberapa dokter berkata harus digugurkan. Dan saya sangat bersyukur kami tetap kata dokter anak ini akan lahir cacat, tapi saya sangat bersyukur dan saya percaya bahwa setiap hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan ya. Sehingga saya bersyukur malam hari ini sambil menunggu Bapak Pendeta Yakob Lesmuza dari Sulawesi Barat. Kemarin kita dari Sulawesi Selatan kita pindah. Sulawesi Barat itu adalah dulu satu provinsi dengan Sulawesi Selatan, tapi mereka karena otonom daerah dan pemekaran daerah maka menjadi provinsi yang baru ya. Sambil menunggu Bapak Pendeta Yakob Lesmuza untuk malam hari ini untuk bisa ada, saya percaya dimanapun. Terima kasih Pak Novel, Tuhan berkati Pak Novel, terima kasih. Dan tadi saya ada teman saya di Facebook yang minta nomor Bapak karena mereka mengalami berkat Tuhan lewat pelayanan tadi malam. Haleluya, saya percaya luar biasa Tuhan kita bahwa lewat medsos tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi berkat. Dimanapun berada kita harus menjadi berkat. Gimana Ren? Amin ya, kita harus jadi berkat ya. Jadi malam hari ini anak saya, gimana? Kamu mau apa ini? Mau nyanyi? Ya. Mau nyanyi ya toh? Sambil menunggu Om Yakob masuk, Reinhard mau nyanyi dulu ya. Oke, Reinhard mau nyanyi dulu ya.
kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau lakukan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berbuatlah seperti apa yang kau inginkan, bukanlah sesuai rencanamu. Bapa, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hai, apa yang engkau lakukan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berbuatlah seperti apa yang kau mau, lakukanlah sesuai rencanamu. Bapa, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Malam hari ini sambil menunggu Pastor Yakob Les Musa, Bapak Pendeta Yakob Les Musa dari Sulawesi Barat. Saya percaya Reinhard boleh ke sini sepertinya, bahwa kenapa kita buat lagu suka-sukamu Tuhan ya. Kita percaya bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita percaya Bapak Ibu, saya menyapa dulu ada Tante Dei Saerang yang ada, Tuhan berkati. Ada Bapak John Karamoy, Tuhan berkati teman-teman yang malam hari ini kita masih menunggu. Saya akan terima, kita berdoa dengan Pak Yakob ini memang kita coba Pak Yakob bisa. Halo Kak Yakob. Di tengah hati. Oke, enggak apa-apa Kak ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, sepertinya jaringan yang ada di ini Reinhard ya, jaringan yang ada di Sulawesi Barat yang belum bisa connect malam hari ini ya. Reinhard, menurut Reinhard bagaimana dengan program ini? Kenapa kita kerjakan ini? Kan karena ini dengan situasi dengan COVID-19 hari-hari ini, bahwa kita harus jadi berkat ya. Tapi setiap kali kita doa bahwa hidup kita sekecil apapun yang kita kerjakan, bahwa kita harus jadi berkat ya. Ya, Reinhard boleh nggak bersaksi bagaimana apa sih pengalaman Reinhard dengan hari-hari ini dengan Tuhan? Iya.
program ya. Jadi Bapak Ibu, jadi lagu Suka-Sukamu Tuhan tadi yang dinyanyikan oleh anak saya itu adalah lagu ini adalah ciptaan mama mereka. Ya, ketika kenapa kami katakan Suka-Sukamu Tuhan, karena siapa kita ini bisa mengatur Tuhan ya kan. Kita bisa bernafas, kita bisa ada itu karena anugerah Tuhan ya. Kalau kita bisa ada sampai malam hari ini, kita percaya karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kita ada pada program hari ini. Kalau Papi tidak salah kurang lebih 30 lebih program Suka-Sukamu Tuhan bisa ada, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan, om-om yang memberkati kita maupun tadi malam maupun sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk ada di program ini, dengan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Saya menyapa semua yang ada malam hari ini dimanapun berada. Saya percaya program ini ada semua karena anugerah Tuhan. Jadi kenapa saya katakan suka-sukanya Tuhan? Karena siapa kita ini bisa mengatur Tuhan. Kalau kita bisa ada sehingga kami slogan kami masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Ada banyak hal yang saya katakan dengan anak saya ingat beberapa tahun yang lalu sejak kami di tempat ini sempat tinggal orang stres ya. Ya, coba kamu pernah pengalaman enggak dengan waktu Papi nampung orang stres, apa jadi pengalaman kamu? Saya ajarin. Harus ini ya Bapak Ibu. Ya, pengalaman kamu. Pengalaman aku betapa Tuhan itu masih mau mengasihi kita. Walaupun dulu tempatnya ini kecil, tapi Tuhan masih izinkan kita masih bisa ini setiap hari kita. Oke, Papi buka begini aja. Oke, gimana Ren? Oke. Betapa Tuhan itu baik pada kita semua, walaupun dulu mereka banyak yang sekarang udah jadi nggak stres lagi. Dulu itu banyak diambil, banyak lah, ambil satu, ambil lagi. Tapi lama-lama ya udah agak terbiasa, lalu lama-lama mereka udah membaca Alkitab, udah mulai mengerti apa kehendak Tuhan, udah gak stres. Lama-lama masih bisa diterima oleh keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami malam hari ini karena Bapak Pendeta Yakob Les Musa tidak bisa join malam hari ini, anak saya sejak saya nampung orang stres dulu kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun ya. 4 tahun yang lalu memang kondisi sekarang saya tidak nampung orang-orang stres lagi. Tempat ini saya katakan tempat sempat sekian banyak orang yang kami ambil dari jalan, tapi ada satu pengalaman yang pernah kami setiap kali doa, karena saya percaya bahwa doa itu kekuatan kita ya nak ya. Bahwa kami bangun mesbah doa, siapa kami, karena kami menyadari kami ini terbatas. Tapi lewat doa kami, satu saat anak saya berdoa, Tuhan, supaya Tuhan bawa orang-orang stres ya. Pernah kita doa gimana? Kamu dulu gimana? Kenapa sih kamu bisa berdoa Tuhan bawa orang-orang stres, orang-orang gila, orang-orang di jalan? Kenapa? Kena hati kamu untuk melihat mereka, kenapa? Ya ingin memperbaiki mereka aja, buat agar mereka merasa kayak kasihan gitu, kayak berbelas kasih. Karena kan walaupun mereka begitu, tetap harus diberikan pertolongan. Seperti orang Samaria dan orang Yahudi, walaupun bermusuhan, walaupun kita melihat jorok, tapi kita harus
mengasihi sesama, ya merasa kasihan, berbelas kasih itu emang pasti ada di setiap orang. Tapi kadang orang berkata, ih jorok lagi, ih jelek, udah kusut-kusut. Tapi ya walaupun kita masih walaupun mereka terlihat kusut, jelek, ataupun bau, jorok, tapi kita harus berbelas kasih walaupun itu sama musuh atau sama orang-orang di jalan, karena mereka itu juga mempunyai nyawa sendiri sama dengan kita. Tuhan juga sayang sama semua orang, tidak ada yang tidak sayang. Reinhard masih ingat enggak pernah satu saat orang stres pukul Reinhard ya? Ya pernah ya? Masih ingat enggak? Asik. Gimana? Waktu orang stres pukul Reinhard, waktu itu Reinhard masih berapa tahun ya kalau Papi nggak salah, itu 4 tahun Reinhard dipukul sama orang gila ya, orang stres ya. Ditampar-tampar. Ditampar ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya nampung orang-orang stres di tempat ini, pernah dia dipukul sama orang stres. Tapi namanya orang stres ya. Ya kita ya gimana? Ya emang begitu resikonya. Walaupun sekarang mereka udah baikan, sekarang udah sembuh, karena udah baca Alkitab, udah baca firman, udah berdoa. Sekarang buktinya mereka sudah ada di luar sana, pasti sudah tidak lagi menjadi orang-orang kayak waktu dulu, karena mereka waktu ini pas beberapa tahun kemarin dulu itu mereka udah ada pergi karena udah mulai mengasihi Tuhan, membuat diri mereka tidak menjadi memasuki kekuatan jahat, udah masuk ke dalam yang baik. Lama-lama mereka sudah bisa mengasihi Tuhan, sudah bisa belajar memberi apa saja yang mereka punya. Kita punya berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita punya banyak berkat, kita juga harus membagi satu sama lain. Jangan hanya kita yang menikmati, tapi Tuhan belajar untuk kita memberi. Amin, saudara. Amin. Ya begini Renat, Papi ingat dulu bahwa ketika kita nampung orang stres dan kita ambil, dan Papi dulu tidak tahu gunting rambut, tapi jadi tahu gunting rambut karena dibotain. Tapi Reinhard tahu bahwa bagaimana, kenapa sih mereka bisa, tadi Reinhard bilang kalau tiap hari kita harus apa? Kalau Papi buat waktu dulu sampai sekarang harus apa? Kalau pagi-pagi harus apa? Bangun harus berdoa. Jadi memang hanya doa yang bisa menyembuhkan mereka. Pernah nggak ingat siapa nama-nama mereka? Asep, apalagi? Yang paling lama siapa yang namanya yang Papi ganti namanya? Paulus. Paulus ini adalah orang mana, Kalimantan ya. Dia ada 4 tahun bersama saya. Saat ini sudah di Kalimantan 4 tahun. Beliau anak ini ada dengan saya, dia depresi dan hal-hal yang luar biasa. Tapi kami setiap pagi bahwa kami berdoa, kami percaya firman dan doa itu yang bisa mengubah hidup kita ya. Boleh enggak kamu cerita sedikit pengalaman tentang firman ketika kita berdoa? Ya, firman Tuhan itu seperti makanan kita sendiri. Sedangkan doa itu adalah minuman kita. Karena betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita belajar mengasihi Dia, kita belajar untuk membaca firman. Kalau berdoa, itu sama dengan juga kita memakan firman untuk menjadi tubuh kita yang lebih suci, murni. Ya, kita hatinya tidak ternodai. Jika kita sudah mulai ternodai, lama-lama hati kita akan copot dengan Tuhan
dan digantikan dengan hatinya yang si jelek atau si iblis, si jahat. Tapi kalau kita belajar mengasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tidak menjadi orang yang jahat. Kalau kita sampai berubah menjadi dari orang baik sampai jahat, sama saja itu tidak berguna kita untuk makan dan firman, minum doa dan makan firman. Kita belajar firman tidak ada gunanya kalau kita berbalik lagi ke kejahatan. Tapi belajarlah pada hari ini untuk belajar mengasihi Dia, belajar menerima apa yang Dia telah kasih, atau belajar kita untuk membaca firman dan berdoa setiap hari. Kalau pagi Papi suka suruh doa, baca Alkitab buat di siaran langsung, buat ini Pak, mungkin anak-anak di luar sana boleh belajar untuk menjadi lebih baik ya, agar bisa menjadi orang yang berhasil di depannya. Kalau ada anak-anak lagi, contohnya ada anak-anak yang mau jadi orang hebat atau menjadi orang yang sukses, tapi itu harus mulai dari awal, dari nol sampai akhir. Kita bisa jadi sukses karena pendidikan orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita manjain kita terus, gimana caranya? Gimana caranya kita mau berhasil di depan? Tapi kalau orang tua didik kita dengan bukan keras sih, tapi mulai menjadi lebih baik, itu kita akan sukses di depannya. Karena walaupun kita masih anak-anak, kita tetap masih bisa berdoa, karena kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bisa kita akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Jadi saya ini memberikan khotbah atau firman ini bukan buat bikin orang-orang melihat atau orang-orang mau kagum, tapi saya bikin baca ayat ini pagi-pagi ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bikin papa saya bangga sama saya, karena dulu itu saya cuma baca Alkitab, walaupun kami berdoa terus di dalam, tapi saya ingin membanggakan ayah saya biar Tuhan bukan Tuhan mau lihat saya, tapi saya mau menjadi berkat buat ayah saya, buat bisa jadi berkat buat semua orang. Yang penting saya ini harus ada integritas, dan doa dari ayah dan ibu saya itu yang membuat saya menjadi kuat. Jadi buat saya menjadi mulai belajar mengasihi Tuhan. Kalau Renar melihat papi itu gimana? Galak enggak? Emang bukan galak sebenarnya, tapi kami untuk mendidik. Biar bisa mendidik dari awal, dari kecil. Kalau dididik dari kecil walaupun agak keras, tapi itu masih bisa berhasil. Tapi jangan terlalu keras amat. Kalau keras amat, sini dasar. Tapi belajarlah untuk menjadi kebanggaan orang tua. Ya gini, Renard melihat papi itu sebagai tipe papi dan mami itu melihat memang hari-hari ini ada orang-orang bertanya, Renard pun kayak kemarin di acara Pantekoste Heran Lab, papi kenapa sih Renard walaupun papi itu memang punya tipe itu keras, ya,
Papi tipe orangnya gaya militer. Tapi apakah papi cuma keras terus? Pernah enggak papi peluk Reinhard? Sayang. Iya, Kalau papi tipenya gimana? Kalau lagi saya. baik. Baik ya. Kalau Reinhard pernah enggak benci enggak sama papi? Pak, Kenapa? Kan papi kan tadi bilang kalau papi kasih bangun doa, baca firman. Apakah jam 3 pagi kalau papi udah bilang lagi doa, waktu doa, walaupun Reinhard ngantuk, papi suruh bangun, apakah Reinhard benci enggak sama papi? enggak. Karena kan itu buat kebaikan kita sendiri. Papi dan mami ajarin aku buat sama Jojo biar jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses ke depannya. Memang sih agak keras, tapi itu juga demi kebaikan kami semua. Jadi buat Reinhard papi itu tipe seorang ayah gimana di mata Reinhard itu? Di mata Reinhard papi itu tipe papa yang baik atau galak? Ya baik, karena udah mau didik anaknya, masih mau didik. Kalau di luar sana kalau ada anak-anak dimanjain, nanti bukan jadi sukses malah jadi gembel. Pernah enggak papi kalau Reinhard lihat papi khotbah gimana? Apakah Reinhard kalau papi khotbah ada orang kan bilang, ih ngapain papinya khotbah begitu? Kalau Reinhard ketika papi khotbah, Reinhard amin kan atau tidak? Amin. Papi sesuai dengan firman Allah. Reinhard lihat papi baik enggak sama Reinhard? Reinhard gimana? Papi tipe Reinhard lihat papi senang enggak kalau papi lagi khotbah? Jadi mau pas papi khotbah jadi mau ikutan khotbah. Jadi Reinhard senang mau melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hebatnya kita melayani, sehebatnya kita pengkhotbah, kita harus belajar berkhotbah di anak-anak. Bukan saya memaksa mereka untuk menjadi seperti saya, tapi saya belajar hari-hari ini hidup saya harus jadi patron atau jadi contoh ya. Tapi harus jadi contoh, dan memang mereka tahu keadaan saya ketika saya nak tahu beberapa kali kami kalau ibadah kami hari-hari ini kami belum bisa ibadah. Dan saya katakan mereka tahu saya dengan jemaat pun kalau ada jemaat bahwa saya tanamkan kita hidup karena Tuhan bukan dari jemaat. Kita percaya dan saya bersyukur sama Tuhan dan melihat memberikan pelajaran mereka untuk belajar memberi apa yang bisa kita beri. Walaupun kami dalam kekurangan, dalam ya kita anak-anak saya pun tahu keadaan saya. Dan bisa aja mereka bisa protes, Papa kalau saya bisa beli ini. Tapi hari-hari ini kami masuk dalam satu kegerakan nampung orang stres, nampung orang di rumah, hari-hari ini berbagi. Kadang-kadang bisa aja mereka berkata, kenapa kami mau beli ini? Tapi saya belajar mereka lebih baik memberi daripada menerima ya. Kalau kamu lihat apa sih papi kerjain kalau sama Pami? Pernah satu saat kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar mereka buat khotbah bikin video, bukan saya ajarin mereka harus begini buat bukan menjadi pencitraan ya. Tapi benar-benar mereka sampai ada bisa diprotes kenapa orang yang sudah mati didoakan lagi. Sekali lagi saya harus ngomong di tempat ini, saya tidak pernah mengajar mereka dan saya harus ulang bahwa mereka, saya mau belajar mereka itu keluar memberi melayani dari hati mereka. Gimana kalau kamu lihat apa sih pelayanan papi? Ya, pelayanan papi kadang keluar, kadang di sini, kadang ngesian langsung, kadang di luar bagi-bagi sembako buat orang-orang ya. Lebih seperti kata papi, lebih baik memberi daripada menerima. Kalau biasanya kan kalau anak-anak bikin begini atau mau banggain ayahnya pasti mau minta sesuatu. Kadang ada yang mahal, kadang ada yang murah. Kalau kami es krim aja.
Jadi anak-anak saya paling tinggi minta es krim aja katanya ya. Walaupun kita bilang ada satu saat kami harus ketika sudah punya komitmen harus keluar untuk memberi ketika kami pelayanan di luar, dan saya bersyukur anak-anak saya tidak pernah protes ya. Anak-anak istri tidak pernah protes. Pernah satu saat kami tinggal ya habis tidak ada apa, dan hari ini saya katakan hanya berapa yang jemaat yang bisa mengembalikan milik Tuhan, tapi Tuhan pelihara kita ya. Tuhan punya cara bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Reinhard, Papi mau bersaksi bertanya begini. Reinhard masih ingat waktu kita doa malam, waktu kita doa malam, waktu itu Joshua belum bisa berjalan. Ya, waktu Reinhard angkat Joshua itu, apa sih, boleh enggak Reinhard ceritain bagaimana waktu doa malam, waktu itu Joshua belum bisa jalan ya, sehingga kita terus berdoa, kita percaya kuasa doa bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, karena dulu itu saya akan kesaksian dulu. Karena dulu itu kami ini sekeluarga meminta tolong sama Tuhan buat anak ini Joshua, adik saya, untuk bisa sembuh. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya doain, saya angkat ke atas, habis itu saya doain, Tuhan kami serahkan anak ini karena anak ini milik Engkau Tuhan. Lalu kami lama-lama kami mulai lama-lama pas 2 minggu kemudian kami berkata beberapa minggu 2 minggu kemudian saat pergi jalan ke kalau tidak salah itu kemana, ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba pas beberapa hari kemudian kami cek lagi, lalu udah bisa jalan sekarang, udah bisa mulai melihat yang kanan, udah mulai bisa beraktivitas dengan lancar kayak anak-anak normal. Tapi untuk kalau dia lagi jalan-jalan, jalannya cepet banget, susah mengontrol. Tapi kami tetap bisa percaya kepada Tuhan bahwa kami ini hanya manusia biasa, tapi kami percaya mukjizat Tuhan itu nyata bagi kami semua. Dan beberapa minggu kemudian dia udah bisa jalan, udah bisa udah jalan-jalan. Lama-lama pas udah mulai lama, beberapa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sekarang dia udah beranjak udah mau 5 tahun 20. Jadi dia waktu jalan itu umur 3 tahun ya? Dia itu umur 3 tahun udah bisa jalan, udah mulai beraktivitas. Saat 4 tahun sekarang ini dia udah mau beranjak 5 tahun pas 23 September. Nanti setelah aku 2 September. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Tuhan percayakan kami, dan saya mengajak saudara bahwa sehebat apapun pelayanan kita, keluarga adalah sangat penting dalam hidup kita. Walaupun anak saya nomor 3 kena virus rubella, tadi dia katakan bahwa saya mendidik anak saya bukan soal salah atau benar dia berkhotbah atau dia berdoa, tapi saya belajar dia tujuannya harus berjumpa dengan Tuhan. Karena saya katakan bukan soal berapa hebatnya kita berkata-kata, tetapi benar-benar saya mau mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak umur 3 atau 4 tahun Reinhard bisa menangis, berdoa, dan saya percaya bahwa hari-hari ini kami sedang masuk dalam pelayanan kan
kami percaya bahwa Tuhan yang sedang bekerja dengan luar biasa dalam hari-hari ini. Ini kita Reinhard, kita tahu bahwa pada tanggal 21 kita akan punya program suka-sukamu Tuhan berbagi di jalan-jalan ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan tahu program kami ini akan berbagi dengan orang-orang. Memang saat ini akan seberapa banyak kami bisa dapat berkat donasi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin membantu untuk program suka-sukamu Tuhan berbagi. Jadi kami akan berbagi dengan mereka yang ada di jalan-jalan, orang-orang pemulung, tukang nyapu, pengemis. Dan saya katakan bahwa hari-hari ini gereja harus menjadi berkat ya. Saya mengajak saudara bahwa apapun yang bisa kita kerjakan, kita harus kerjakan. Reinhard, visi Reinhard, kerinduan Reinhard ke depan apa sih? Berhasil aja, biar bisa banggain orang tua, bisa memuliakan nama Tuhan sama adik yang paling kecil. Ya kami percaya tetap walaupun kadang pas papi dan mami pergi agak sulit ngejagainnya si baby, kami bilang masih, soalnya masih ya masih ngomongnya kayak masih kayak bocah kecil gitu. Tapi kami percaya Tuhan itu ajaib bagi kami semua. Kalau papi dan mami lagi pergi atau lagi pergi ke jemaat, lagi mau ibadah, kami yang jagain, 3 orang di rumah, di dalam kamar paling aku, Jojo sama si Joshua yang paling kecil. Kadang kalau dia mau minum susu kami yang bikinin, aku atau si Jojo. Kalau dia lagi BAB atau ya kami yang gantiin juga. Terkadang memang agak sulit, tapi kami percaya walaupun agak sulit, dia masih bisa yang penting kami masih bisa melayani Tuhan, masih bisa aku juga bangga sama adik aku yang paling kecil. Walaupun keadaan dia masih begini, tapi dia masih tetap bisa menghibur kami semua. Yang kedua, aku juga bangga karena udah bisa ngejagain adik juga, udah bisa bikin susu. Yang penting itu integritas kami semua, dan kami tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ingin bercerita sedikit pengalaman bagaimana ada satu saat ketika guru saya atau Opa Yoyo ya meninggal, almarhum meninggal. Kami harus pergi suami istri, dan mereka itu dari sore sampai 1 malam mereka bertiga. Gimana pengalaman kamu ketika papi dan mami sepanjang malam tidak ada di rumah? Apa yang kamu lakukan ya? Hanya bertiga Bapak Ibu Saudara, hanya mereka bertiga di rumah. Waktu almarhum Bapak Pendeta J.A. Ondato meninggal, atau Opa Yoyo. Yoyo meninggal, kalian kan bertiga di rumah. Apa yang dikerjakan? Nyapu kamar karena udah mulai agak kotor. Si Joshua berantakin mulu. Lalu kadang kami beresin kasurnya. Setelah itu beberapa menit kemudian kami kasih susu, ya udah tidur. Pernah, apakah waktu itu kalian berdoa bertiga, pernah enggak? Waktu papi ada, enggak ada papi, kalian punya mesbah dengan Tuhan atau enggak? Ada. Gimana Tuhan? Ya doa biar hati-hati jalan papi dan mami. Takut kadang kami. Jadi mereka di tengah malam, mereka sepanjang malam mereka bertiga di rumah. Tapi saya katakan bahwa biasanya kami ada mesbah, kami berdoa, puasa, dan saya percaya kalau kalian bertiga di rumah, mesbah doa apa sih kamu yang lakukan? Buat
keluarga, buat bangsa, buat seluruh Indonesia, dan juga yang penting untuk orang-orang yang di luar sana. Kamu berdoa buat orang-orang siapa sih? Waktu dulu kan ya, kita berdoa buat orang-orang. Apa yang doa kamu buat orang-orang? Ya biar mereka kalau ada eh, eh, yang sakit-sakit, ada orang-orang sakit, ya kami doain. Yang orang stres kami doain. Lalu kadang kami doain bangsa, buat bangsa, negara Indonesia, biar mereka biar presiden bisa menjaga Indonesia, bisa semua orang bisa menjaga diri mereka sendiri, dan ya yang penting itu kami doa aja, doa buat keluarga, buat seluruh orang. Tuhan Yesus tolong kami semua. Ya yang penting kami berdoa buat di dalam kamar. Soalnya cuma bertiga, walaupun cuma bertiga kami tetap masih bisa masak, masih bisa bikin apalah. Karena mami kadang tinggalin duit buat bikin masak, atau tinggalin masakan buat kan makan, atau kami bikin masakan sendiri yang mami udah beli. Wow, memang anak saya sejak dia hari-hari ini sudah bisa masak. Kakak beradik mereka, Reinhard dengan Jojo sudah bisa masak, dan memang sering kami ke pelayanan keluar, dan ya adiknya sudah bangun ya, mereka bangun ya, bahwa saya belajar mereka udah bisa masak, dan didik mereka bahwa apapun yang kalian dari kecil, kalian harus belajar berdoa, cinta Tuhan. Karena saya katakan bahwa saya tidak bisa kasih apa-apa selain mendidik mereka untuk cari Tuhan ya. Mencari Tuhan. Bisa nak Reinhard mau nyanyi satu lagu? Lagu Mami, ada lagu Mami, Masih Ada Harapan. Ada harapan. Ini lagu pujian yang diciptakan oleh mami mereka, Masih Ada Harapan. Saudara, ini lagu mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, error. Tapi kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Tuhan, ya, ini lagu dari mami mereka, ciptaan waktu beberapa tahun lalu ketika kami menampung orang stres. Masih ada harapan, masih ada kuasa ya. Ya. Masih ada harapan. Saat ku ragu, ku tetap percaya. Saat ku
percaya. Saat kau sanggup, saat tak mampu, kau tempat pengharapanku. Masih ada harapan, masih ada kuasanya, masih ada mujizat bagi kita semua. Dia tak pernah tinggalkan kita, dia tak pernah tinggalkan kita. Tuhan, percayalah, bagi ada harapan, masih ada harapan, masih ada harapan. Oke. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, lagu ini diciptakan oleh istri saya. Masih ada harapan, masih ada kuasa, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah berubah, menolong kita, memberkati kita, ya. Sekali lagi malam hari ini sebenarnya pembicara kita adalah Bapak Pendeta Yakob Lesmusa dari Sulawesi Barat, tapi karena jaringan tadi beliau sudah telepon saudara. Saya percaya lagu ini sudah telepon tadi bahwa jaringan dari sana tidak bisa connect malam hari ini. Tapi saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menunggu saudara. Hanya Dia sejauh doa, Dia mengerti dengan keadaan kita, ya. Tadi lagu masih ada harapan di dalam Tuhan. Ketika engkau masih hidup, engkau masih ada, masih bergerak, masih bernapas, masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Masih ada mujizat, masih ada kuasa. Dan tadi malam saya katakan bersama dengan Pastor Novel Pangemanan, kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa yang ajaib, kuasa yang tidak pernah berubah, dan kuasa itu masih ada sampai hari ini. Dan kuasa yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa itu akan membuat kita masuk dalam satu kegerakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mari saya mengajak saudara, apa yang ada di tangan saudara. Kalau tadi pagi anak saya berkhotbah bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memakai anak kecil untuk memberi makan 5.000 orang. Tidak ada alasan buat saya dan saudara berkata saya tidak bisa. Anak kecil aja Yesus pakai. Dan saya percaya lewat kondisi situasi hari-hari ini, Tuhan akan memakai saya dan saudara untuk menjadi berkat, untuk masuk dalam kegerakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, saya bersama dengan anak saya, bersama dengan istri, ada teman-teman pada tanggal 21 mengajak saudara untuk kami masuk dalam satu kegerakan berbagi dengan apa yang kami bisa berbagi. Atau saudara tidak bisa berdonasi dengan kami, tapi saya mengajak saudara, dimanapun saudara ketemu dengan orang, saudara bisa memberi satu aqua atau roti itu. Ada orang-orang ketika engkau memberi saat dia tidak punya, saat dia tidak mampu, ketika dia tidak punya apa-apa, tapi ketika engkau belajar memberi, mereka akan berkata terima kasih. Tapi ketika orang punya segala-galanya, engkau kasih roti itu, mereka bilang anggap biasa.
Tapi ketika hari itu dia tidak makan, dia belum makan, dia belum minum, tapi engkau memberi, saya katakan, orang itu akan menangis. Malam hari ini saya mengajak saudara, kalau saudara ingin berdonasi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan dalam program kami, dalam kegiatan kami selama ini, kami mengajak saudara. Tapi kalau saudara berkata saya belum bisa kasih, tidak apa-apa. Doa saudara, doa saudara, saya percaya program ini butuh doa. Saya tidak mampu dengan saya pribadi, sekeluarga tidak mampu. Siapa kami? Keterbatasan kami. Tapi ketika kita saling berdoa, saling menguatkan, saling menopang, saya percaya akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat beberapa tadi ini hari terjadi hal yang luar biasa di satu Libanon kalau saya tidak salah ya. Apa yang kita tidak ada yang bisa menjamin hari-hari ini. Selain kita pegang firman Allah, selain kita dekat dengan Tuhan, selain kita masuk dalam kegerakan. Ketika engkau masuk dalam kegerakan, Tuhan akan menolong kita, membuat kita terus sekecil apapun yang kita bisa kerjakan. Dan saya banget bersyukur. Dan kunci adalah kita berdoa. Saya sangat bersyukur saudara. Saya sejak sempat praktek, dulu saya tidak ngerti. Tapi mulai saya ngerti, gembala saya Bapak Pendeta Denny Tololiu mengajar kami berdoa. Doa semalam suntuk di GPDI Fata Citra 2. Belajar kami pengerja kadang-kadang ya. Tapi ternyata doa mengubah segala-galanya. Kami bisa bertahan. Ketika saya ketemu dengan orang-orang di jalan tadi ketemu. Siapapun saya katakan saya terbatas. Orang tahu saya. Tapi ketika tiap hari kami bangun mesbah, kami berdoa. Anak saya mengajar mereka belajar berdoa, mendidik. Ketika saya didik mereka dengan doa, doa mengubah segala-galanya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mengakhiri tayangan Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Kalau saudara ingin bersama dengan kami, mengajak saudara, saudara mendukung program ini. Saya percaya program ini akan menjadi berkat. Bukan satu nama yang harus ditinggikan, nama Pastor Aldi. Yang harus ditinggikan di program ini adalah nama Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib. Karena firman Allah berkata, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, kita tidak ada apa-apa. Tapi ketika Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan, maka akan hal yang luar biasa akan terjadi. Firman Allah berkata bahwa kita setiap orang percaya. Tadi malam sudah kita dengar firman Allah dari Bapak Pendeta Novel Pangemanan berkata, setiap orang percaya bukan hanya hamba Tuhan yang dimiliki kuasa, tapi setiap orang percaya anak Tuhan hari-hari ini, anak kecil, siapapun saudara, Tuhan akan beri kuasa. Tidak memandang saudara, siapa saudara. Bukan soal seorang saudara fasih berbicara, tapi ketika hatimu malam hari ini, Tuhan, saya mau seperti tadi pagi Reinhard anak saya berkhotbah bahwa ini anak kecil bang, hanya ini ikan dan roti. Dengan berapa ikan? Wah, dua ikan, 5. Mujizat Tuhan, 12 pak. Artinya Yesus pernah berkata, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Dan saya percaya program ini akan terus bergerak dengan luar biasa karena hanya Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, malam hari ini kami akan undur diri, tapi kami akan nyanyi pujian Suka-Sukamu Tuhan.
bersyukur kepadamu, Allahku, Tuhanku, oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau lakukan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berbuatlah seperti apa yang kau mau, lakukanlah sesuai rencanamu, Bapa. Jadilah seperti apa yang kau inginkan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang engkau lakukan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berbuatlah seperti apa yang kau mau, lakukanlah sesuai rencanamu, Bapa. Jadilah seperti apa yang kau inginkan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke, luar biasa. Malam hari ini saya menyapa Pastor Hani Walalangi yang ada di Bekasi. Bapak Ibu, kalau mau beli kursi untuk gereja ada diskon ya. Sekali lagi bisa hubungi saya dan Pastor Hani Walalangi ya. Beliau ada bekerja sama dengan salah satu anak Tuhan Bapak Ibu yang sedang membutuhkan atau mencari kursi untuk di gereja. Mari saudara bisa menghubungi Pastor Hani, bisa di nomor saya atau bisa Pak Hani tag di sini nomor Pak Hani. Saudara, sekali lagi kursinya bagus dan ya, saudara bisa beli ya. Itu aja. Dan terima kasih buat Aaron yang ada di Manado. Terima kasih buat semuanya yang malam hari ini saya harus menyapa karena saya nama-nama ini dari atas cukup banyak yang menonton pada malam hari ini. Saya melihat dulu karena ada teman-teman yang saya tidak. Bapak Pendeta Silasitorus, Tuhan berkati. Ada Bapak Pendeta Palar, Om Denny, gembala saya dulu, Ibu Marcia Walintukan, Tuhan berkati, Ibu Yanti, Kowira yang ada, John Karamoy, Tante Deja yang ada, Tuhan berkati, Ibu Eva yang ada. Ya, ini nomornya sudah dikirim, Ibu Sandra, Gembala As-Sabri, Tuhan berkati, ada Bapak Pendeta Stefan Sumigar, Pak Dayan, ya Tuhan berkati dari Sorong juga ada Om Arut, GPDI Samra, Tuhan berkati, Melvin Kando, Tuhan berkati, Tante Ola, Tante Serly,
Ibu Niada, ini Tuhan berkati. Joshua, Tuhan berkati. Pak Abram, Pak Alfred Rewa, Tuhan berkati. Aaron dan teman-teman yang lain, Pak Rex, semua. Ibu Milka, Tuhan berkati. Ibu Hana Pali, Tuhan berkati. Pak Silas Sitorus, Pak Teri Poli, Tuhan berkati. Sahabat saya, Tuhan berkati. Ya, siapa lagi nih ya? Gabriel, tunggu, saya masih banyak ini, banyak. Yefta, Jaya, Pak Hani, waduh, saya sudah terima kasih. Pak Stephen Sumigar dan nama-nama yang lain yang saya belum bisa sebut satu persatu. Malam hari ini ada banyak juga ya. Tapi saya percaya malam hari ini, kalau saya tidak bisa sebut malam hari ini, nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga ya. Dan saya percaya malam hari ini program Suka-Sukamu Tuhan akan undur diri. Dan sebelumnya kita akan berdoa, anak saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Walau Tuhan Yesus telah menang dari awal sampai akhir, walaupun dari awal harusnya pendeta, tapi kami yakin Tuhan mempunyai rencananya sendiri. Tuhan Yesus percaya kami semua, kami percaya Engkau akan memberikan mukjizat, berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus akan berkati kami semua. Tuhan Yesus akan menyembuhkan kami kalau kami sakit. Tuhan akan sembuhkan. Kalau kami sedang sifatnya menjadi jahat, Tuhan akan sembuhkan, karena Engkau adalah Allah satu-satunya. Engkau bisa melakukan mukjizat. Segala sesuatu yang ada di bumi ini punyamu, bukan milik kami. Kami bisa terbatas, tapi Tuhan tidak akan bisa terbatas bagi kami semua. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mengakhiri dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara rindu ingin didoakan teman-teman atau umat-umat Tuhan, halo Pak Doni, itu Tuhan berkati. Nomor telepon saya 0813 89 25 13 22 ya. Dan tadi nomor Pak Hani yang mau cari kursi sama Pak Hani. Dan besok malam kita akan punya tamu dari Medan, Pak. Dari Medan tamu kita pada hari Kamis. Jadi Bapak Ibu mari bergabung dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin jadi berkat. Dengan kamu namanya siapa nak? Masih hidup. Renat Edward Jonathan masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih nafas, dan masih mau jadi berkat. Oi, sampai jumpa besok pagi dalam siaran langsung Reinhard dengan Jojo untuk menjadi berkat. Haleluya. Salam Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya.